Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ani di dalam pelajaran sejarah peminatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kalian baik sekali, sehat sekali, dan saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan semangat. Sebelum itu, kita mulai pelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah dan bagaimana macam-macam sumber sejarah? Sumber sejarah, kenapa harus kita belajar tentang sumber sejarah? Karena kemarin kita sudah belajar tentang sejarah sebagai ilmu. Kalau sejarah sebagai ilmu, berarti sejarah bisa dibuktikan dan sejarah merupakan keilmuan bisa diteliti. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari sumber sejarah. Sumber sejarah bisa dibagi menjadi beberapa kategori menurut sifat dan bentuknya. Kalau menurut sifatnya bisa dibagi menjadi 3, ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Kemudian dari bentuknya ada sumber sejarah lisan, sumber sejarah tertulis, dan sumber sejarah benda, yaitu sumber sejarah yang merupakan hasil kebudayaan manusia pada masa lampau atau bukti-bukti sejarah pada masa lampau yang berbentuk benda. Seperti yang kalian lihat di sini, ini ada batu tangga. Kenapa batu tangga ini bisa menjadi sumber sejarah? Batu tangga ini bisa menjelaskan kehidupan pada masa lampau. Pada saat itu, pada masa prasejarah, batu tangga ini dipercaya oleh beberapa ahli yang sudah pernah meneliti di sini. Fungsinya salah satunya adalah untuk menjadi tangga untuk menuju leluhur mereka, nenek moyang mereka. Jadi di batu ini nanti mereka menuju ke atas karena dipercaya nenek moyang itu ada di atas, ada di bagian atas. Sumber tertulis yaitu sumber yang diperoleh melalui peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Medianya bisa berupa kertas atau batu. Contoh, yang dari batu ada prasasti, kemudian yang dari kertas ada dokumen, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Misalnya surat kabar. Surat kabar ini yang menjadi sumber. Ini adalah surat kabar yang menceritakan kejadian masa lalu. Atau naskah, misalnya naskah proklamasi. Yang ketiga, sumber lisan. Sumber lisan didapat dari keterangan langsung dari pelaku maupun saksi mata dari peristiwa sejarah. Contoh, orang-orang yang mengalami peristiwa itu secara langsung atau kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Bagaimana cara memperoleh sumber lisan? Caranya adalah wawancara. Jadi seperti itu, ada 3 sumber, dan sekarang kita akan melakukan tantangan individu, yaitu analisis sumber sejarah. Langkah kerjanya bisa kalian lihat di tim sekalian. Di sana sudah dijelaskan bagaimana pembagian artikel, pembagian temanya. Contohnya seperti ini. Jadi ini misalnya kalian mendapatkan tema pendudukan Jepang. Sumber bendanya jadi seperti apa? Ini misalnya Goa Jepang di Bukit Tinggi. Ini kalian jelaskan alasannya kenapa kok memakai sumber benda tersebut. Kemudian ada sumber tertulis. Sumber tertulis yang menjelaskan pendudukan Jepang itu ada surat kabar Asia Raya misalnya.
alasannya kalian menggunakan itu untuk kenapa seperti itu. Yang ketiga, sumber lisannya adalah kalian bisa wawancara dengan orang yang berjuang pada masa penjajahan Jepang. Alasannya karena apa? Kalian harus jelaskan juga. Ya, seperti ini pembagian temanya ada 5 tema. Sejarah Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Kolonialisme Belanda, Proklamasi Kemerdekaan, dan Perang Dunia Kedua. Selamat beraktivitas. Jadi nanti kalau masih ada yang belum diketahui, kita bisa komunikasi lewat chat Teams atau lewat WA. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selalu semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.